OIKN ungkap terdapat 72 peluang investasi pada sektor hunian di IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan terdapat 72 peluang investasi pada pembangunan sektor hunian di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Kami memetakan potensi untuk hunian di IKN, kita melihat terdapat 72 peluang investasi, ujar analis anggaran ahli media Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN Marwan Riyandi di Jakarta, Jumat. Marwan mengatakan, adapun investasi sektor hunian di IKN meliputi hunian vertikal milik, rumah negara, rumah milik dan sebagainya. Kami membutuhkan hunian untuk ASN dan personel TNI, Polri yang dipindahkan ke IKN Nusantara, katanya. Untuk skema kerja sama investasinya, lanjut Marwan, bisa melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, KPBU, dukungan pemerintah berupa availability payment untuk jangka waktu tertentu. Kemudian bisa juga melalui skema investasi swasta murni langsung, dan juga pembiayaan. Sebagai informasi, pada 2022-2024 merupakan periode pemindahan tahap awal Ibu Kota Negara, termasuk ASN ke IKN Nusantara. Pemerintah melakukan pemindahan ASN, TNI, dan Polri tahap pertama atau pada 2024 yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang. Pemerintah bahkan menyiapkan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, seperti sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya. Total 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang dipindahkan, pemerintah juga menargetkan personel TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716. Sedangkan pejabat pimpinan tinggi, PPT, Madya yang dipindah sebanyak 193, sedangkan PPT Pratama sebanyak 964. Sementara untuk pejabat fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang, dan jabatan pelaksana ada 2.026 orang. Dewan Pakar Timnas Amin sebut IKN akan dikaji ulang jika Anies menang. Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, Hamdan Zulfa mengatakan, jika pasangan tersebut memenangkan pemilihan presiden, maka tidak langsung menghentikan program Ibu Kota Nusantara, IKN, melainkan akan mengkaji ulang pembangunan tersebut. Karena ibu kota itu undang-undang, jadi tidak mungkin undang-undang itu dibatalkan menggunakan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kata Zulfa ketika ditanya terkait isu IKN yang sedang digulirkan pada masa kampanye, di Jakarta pada Rabu. Menurut Zulfa, Dewan Pakar Timnas Amin, masih mengkaji dan akan mengevaluasi terkait pembangunan IKN. Namun ketika memang suara rakyat dan DPR menghendaki untuk dihentikan itu bisa dimungkinkan. Tapi sekali lagi bukan berarti akan di-stop pembangunan IKN, sama sekali tidak, ujarnya. Zulfa mengatakan yang menjadi fokus Dewan Pakar yaitu terkait ketimpangan pembangunan, antara di Jawa dan di luar Jawa, serta Indonesia bagian Barat dan Timur, sehingga perlu ada pemerataan. Untuk itu lanjut Zulfa, Dewan Pakar Timnas Amin akan menyiapkan program pengganti IKN, dengan meningkatkan 14 daerah di luar Jawa agar dapat berkembang. Jadi bukan hanya satu kota, tapi kami menyiapkan 14 daerah untuk dikembangkan, katanya. Dewan Pakar Timnas Amin menyepakati 8 rumusan yang sesuai visi misi, yaitu kemandirian, visi utama pembangunan IKN ciptakan budaya cerdas berkelanjutan. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyebutkan visi utama pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara menciptakan budaya baru yang cerdas dan berkelanjutan.
Visi utama kita tidak membangun dan memindahkan orang-orang untuk berada di Nusantara, visi utama kita adalah menciptakan budaya baru yang cerdas, berkelanjutan dan kreatif, ujar Sekretaris OIKN Ahmad Jaka Santos Adiwijaya di Jakarta, Senin. Jaka Santos menambahkan, bagaimana rancangan pembangunan Nusantara memiliki rencana induk, master plan, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek non-fisik seperti pendidikan, peningkatan keterampilan bagi warga lokal, dan pengawasan tingkat keberlanjutan kota. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris OIKN tersebut saat melakukan pertemuan dengan Korea International Cooperation Agency, KOICA, dari Korea Selatan. Pertemuan ini merupakan diskusi antara kedua pihak di mana keduanya menyampaikan gagasan-gagasan perkembangan Nusantara dan rancangan tata ruang kota ke depannya. Pembahasan peluang kerjasama yang dilakukan bersama KOICA merupakan hal yang sangat diantisipasi oleh otorita IKN karena KOICA juga merupakan badan pemerintahan Korea Selatan yang pernah berpartisipasi dalam proyek pengembangan ibu kota kedua di Korea Selatan yaitu kota Sejong. Miripnya Sejong dan Nusantara dalam hal bagaimana keduanya dibangun menjadi harapan kami untuk bisa meningkatkan eskalasi kerja sama ke depannya, kata Jaka Santos. Sementara itu delegasi KOICA melalui Head of Team of Urban Policy Jeo Go-moon menjelaskan peran penting Community Center atau pusat kegiatan masyarakat dalam tata ruang perkotaan berdasarkan penelitian dan pembangunan kota Sejong. Moon juga menambahkan pentingnya ruang publik yang inklusif, dapat diakses siapapun, dan bermanfaat karena kunci dari pertumbuhan komunitas yang ada di suatu kota juga berasal dari ruang publik. Ruang publik yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan warganya akan meningkatkan keberlangsungan sebuah komunitas. Dari situ juga paralel dengan pertumbuhan ekonomi yang menyokong wilayah tersebut. PLN Nusantara Power, fase pertama PLTS IKN beroperasi Februari 2024. PT Perusahaan Listrik Negara Nusantara Power, PLNNP, menargetkan fase pertama pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, sebesar 10 MW dari total kapasitas 50 MW di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara beroperasi pada Februari tahun depan. Pada Februari tahun depan beroperasi 10 MW, ujar Direktur Utama, Dirut, PLN Nusantara Power Ruli Firmansyah dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta, Senin. Ruli mengatakan, PLTS IKN berkapasitas 50 MW telah dimulai pembangunannya atau groundbreaking. Kami berkontribusi terhadap pembangunan IKN melalui pembangunan PLTS di darat sebesar 50 MW, katanya. Untuk sisanya sebesar 40 MW, lanjut Ruli, beroperasi pada bulan Mei tahun depan. Proyek pembangunan PLTS IKN berkapasitas 50 MW tersebut juga dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System, BESS. Di sini kami sudah menggunakan baterai sebesar 10 MW, kata Ruli. Penerapan BESS di PLTS IKN merupakan bagian dari implementasi oleh PLNNP. Untuk saat ini implementasi BESS yang paling dominan adalah Energy Storage Systems untuk hybrid dengan pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan, EBT, yang dikembangkan seperti di PLTS Bawean, PLTS Terapung Cirata dan PLTS IKN, kata Ruli. Sebagai informasi, pasokan listrik di IKN Nusantara pada HUT RI 17 Agustus 2024 berasal dari pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Penyediaan listrik berasal dari PLTS berkapasitas 50 MW yang dimulai pembangunannya di IKN Nusantara. Prinsip pengembangan energi dalam rencana induk IKN Nusantara menggunakan energi baru terbarukan, EBT, di mana PLN sedang membangun PLTS berkapasitas 50 MW dan ini menunjukkan bahwa energi yang digunakan di IKN Nusantara merupakan EBT. Terkait dengan manajemen ketenagalistrikan di IKN Nusantara, dengan adanya transisi energi maka pembangkit-pembangkit listrik energi baru terbarukan ini didukung melalui sistem penyimpanan.